merupakan salah satu dosen di Universitas Esa Unggul. Nah, izinkan saya pada kali ini untuk menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu, yakni kalkulus 1, di mana kalkulus 1 ini meliputi DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Baiklah, delivery di sini dimaksudkan adalah untuk melihat cara materi disampaikan kepada mahasiswa, ya. Kemudian interaksi adalah interaksi antara mahasiswa dan dosen. Kemudian assessment itu merupakan penilaian, ya, apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran itu. Dikasihlah penilaian tersebut untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran tersebut sudah terlaksana, ya. Selanjutnya di delivery kita akan lakukan dengan diskusi, studi kasus, kemudian untuk interaksi itu proses tanya jawab, kemudian kolaborasi dalam berproyek, kemudian proses presentasi dan lain-lainnya. Baiklah, di kalkulus 1 ini mempunyai bobot sebanyak 3 SKS. Nah, untuk capaian pembelajaran atau CP-nya itu dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dengan memanfaatkan teknik komputasi dan teknologi informasi untuk menghasilkan solusi sesuai dengan bidang keahlian secara terintegrasi demi mewujudkan dalam dokumen saintifik. Kemudian mampu mengembangkan jaringan kerjasama, beradaptasi, berkreasi, berkontribusi, melakukan supervisi, mengevaluasi, dan mengambil keputusan dalam rangka menunjukkan kinerja mandiri dan kelompok dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat. Kemudian di dalam CPL terbagi keterampilan umum dan keterampilan khusus. Untuk yang khusus itu mampu secara kreatif dan inovatif memformulasikan pemecahan masalah dengan memanfaatkan teknik komputasi dan teknologi informasi. Kemudian yang selanjutnya ada juga pengetahuan, yaitu pada CPL pengetahuan menguasai konsep teoritis di bidang informatika, khususnya di bidang teori komputasi, jaringan komputer, teknologi web, basis data, dan teknologi mobile. Nah, untuk CPMK di sini yang pertama, mahasiswa mampu memberikan solusi dari suatu permasalahan menggunakan GeoGebra atau Wolfram Alpha. Kemudian mahasiswa juga mampu mengaplikasikan teori turunan dan integral dari suatu permasalahan kehidupan sehari-hari. Kemudian mahasiswa mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan turunan integral dengan menggunakan metode analitik ataupun numerik. Kemudian untuk sub CPMK-nya, mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan sistem bilangan dan pertidaksamaan. Kemudian mahasiswa mampu menyelesaikan fungsi dengan satu variabel bebas, limit fungsi, kontinuitas fungsi, menyelesaikan turunan fungsi aljabar, kemudian turunan fungsi trigonometri, hiperbolik, dan inverse trigonometri. Kemudian ada juga permasalahan pertidaksamaan limit fungsi, kontinuitas fungsi, turunan fungsi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Selanjutnya, pada sub CPMK yang ke-8, mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan turunan fungsi transenden. Kemudian mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan aplikasi turunan. Kemudian integral tak tentu, permasalahan integral tentu, integral fungsi rasional dan bentuk suku-suku, permasalahan aplikasi integral, kemudian mampu menyelesaikan permasalahan turunan fungsi transenden,
aplikasi turunan, integral, dan aplikasinya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra atau Wolfram Alpha. Baiklah, deskripsi singkat mengenai kalkulus 1 ini, mata kuliah ini mempelajari mengenai bilangan, ya, pertidaksamaan, limit dan kontinuitas fungsi, turunan dan aplikasinya, serta integral dan aplikasinya. Hasil akhirnya diharapkan setelah mempelajari mata kuliah kalkulus 1 ini, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah fungsi dengan satu variabel bebas, baik secara analitik ataupun numerik. Ya, jadi metode yang digunakan pembelajaran ini adalah small group discussion, self-directed learning, dan problem based learning. Nah, apa-apa saja materi-materinya? Di antaranya adalah ada sistem bilangan dan pertidaksamaan, ada fungsi dengan satu variabel bebas, kemudian ada limit fungsi, kontinuitas fungsi, kemudian turunan fungsi, kemudian turunan fungsi trigonometri, hiperbolik, inverse trigonometri. Kemudian ada juga turunan fungsi transenden. Kemudian ada aplikasi turunan, aplikasi integral tak tentu, integral fungsi rasional, dan bentuk suku-suku. Kemudian aplikasi integral dan penggunaan aplikasi GeoGebra atau Wolfram Alpha. Untuk referensi pada kalkulus ini kita menggunakan fallback DFL 2014 kalkulus early transcendent. Kemudian kita menggunakan juga buku pendukungnya atau modulnya, menggunakan modul kalkulus 1 Suryani 2022 Universitas Esa Unggul. Baiklah, jadi bentuk pembelajaran ini dilakukan secara tatap muka, ya, di mana nanti adanya pretestnya, pemaparan materinya, diskusi dan tanya jawab. Kemudian untuk bobot penilaiannya, kita lihat bahwa bobot penilaiannya untuk UAS dan UTS 30%, ya. Nah, untuk rubrik penilaian atau asesmen itu menggunakan, kalau komponen konsep ketetapan konsepnya itu skor maksimal 30, kriteria penilaiannya, konsep matematikanya apakah ditulis nih sesuai dan lengkap, contoh soalnya relevan nggak gitu kan dengan sesuai topik, langkah-langkahnya sistematis nggak dan mudah dipahami. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari saksikan proses pengajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Oke. Nah, pada hari ini ya, sebelum kita lanjutkan pertemuan kita yang lalu, yaitu mengenai, masih ingat kontinuitas fungsi, ada baiknya kita ngapain dulu, Nak? Baca doa dulu, dipimpin oleh Fahmi. Silakan Fahmi. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Fahmi. Tapi sebelumnya Ibu mau tahu dulu siapa yang hadir ya. Ada nggak yang nggak hadir di sini? Bu absen dulu ya. Nah, yang pertama Muhammad Ali Akbar ada? Oke, angkat tangannya ya, Nak ya. Kemudian Fahmi Hartanto hadir. Ryan Aulia hadir. Marcel hadir. Naswa Nabila hadir. Deswinta, wah dia tidak hadir ya. Kemana dia, Nak? Kurang tahu. Kemudian Rafa Nugraha. Oke. Selanjutnya Hamada Hilmi.
Ini Nabur Rahman. Hadir, Bu. Oke. Nah, sekarang total mahasiswa yang sudah hadir, yang kelihatan tidak tampak pada hari ini cuma 1 orang ya. Baiklah kalau begitu, kita mulai saja langsung perkuliahan kita pada hari ini. Tapi sebelum dimulai, Ibu mau tahu dulu ya nak ya. Mau tahu dulu yang ingat pada sesi sebelumnya ya. Siapa kira-kira? Coba kalian jawab pertanyaan dari Ibu ya. Siap-siap. Apa itu kontinuitas fungsi? Tapi sebelumnya Ibu mau Oke, Ibu mau kalian tahu dulu kontinuitas itu apa? Kontinuitas dulu deh. Siapa? Angkat tangannya, kontinuitas. Ibu mau Rafikul, silakan. Kontinuitas adalah suatu fungsi yang dimana grafiknya itu tidak putus atau tidak memiliki lonjakan. Oke, terima kasih Rafikul. Tepuk tangan buat Rafikul. Selanjutnya, Ibu mau tahu mengenai, kalian tahu nggak nih, ya kan? Tadi kalau kita udah tahu tentang kontinuitas, berarti sekarang fungsi. Nah, siapa yang tahu apa itu fungsi? Angkat tangan. Siapa? Siapa orang ya? Ibu tunjuk dulu. Silakan. Banyak juga ya. Ibu baca dulu. Yang Ibu mau adalah yang kurang-kurang nilainya ya. Ibu maunya adalah Ibu maunya adalah Rafa. Silakan Rafa. Rafa berdiri. Nah. Jadi fungsi itu adalah hubungan di antara 2 variabel, yaitu adalah variabel input dan output. Misalkan sebagai contoh itu ada fx sama dengan y. Fx-nya itu variabel input dan y-nya itu outputnya. Oke, terima kasih. Benar. Kalau begitu, kita udah tahu nih kontinuitas, fungsi udah. Coba gabungin dulu. Apa itu kontinuitas fungsi? Angkat tangannya, nak. Ibu mau si Daren. Silakan Daren. Kesimpulannya, Bu. Ya. Kesimpulannya fungsi itu adalah hubungan antara 2 himpunan, Bu. 2 himpunan. Itu kesimpulannya ya. Terus? Kontinuitas itu adalah sifat dari fungsi yang menunjukkan bahwa grafiknya itu tidak terputus, Bu. Oke, kalau digabungin, nak, jadinya apa? Kontinuitas fungsi berarti kalau digabungin, nak, berarti ada yang tahu? Ada yang tahu kontinuitas fungsi? Tinggal digabung, nak. Jadi, kontinuitas fungsi adalah, angkat tangan, siapa yang tahu? Ada? Aba belum masih Daren itu. Gak ngerti-ngerti dia ya. Oke, kita mulai ya. Silakan Daren. Kontinuitas dan fungsi itu adalah konsep dalam matematika yang menggambarkan bagaimana perubahan kecil pada input fungsi itu akan menghasilkan perubahan kecil pada outputnya. Betul? Betul, tepuk tangan buat Daren. Oke, kalau begitu nak, Ibu akan menampilkan suatu materi kita saat ini, karena Ibu udah tahu kalian tuh bagus-bagus semua ilmunya ya, yang dari pertemuan berikutnya. Maka kita lanjutkan untuk pertemuan hari ini mengenai turunan fungsi. Hari ini kita merupakan perkuliahan atau pertemuan kelima, maka kita akan melanjutkan mengenai turunan fungsi. Baik, Ibu akan ambil
materinya dulu. Oke, baiklah. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang berikutnya, yaitu turunan fungsi. Ya, ini pertemuan kelima ya, Nak ya. Nah, apa aja yang harus kita bahas pada turunan fungsi? Dan supaya apa, Bu, kami membahas mengenai turunan fungsi? Agar apa? Kalian bisa menyelesaikan permasalahan turunan fungsi aljabar. Nah, Bu, pertanyaannya, buat apa Bu kami harus nulis rumus saja turunan aljabar? Nah, ini dia. Jadi kenapa kalian akan menyelesaikan permasalahan turunan? Buat apa di kehidupan nyata? Karena kalian jurusan teknik informatika, tentu saja nanti turunan itu akan berkaitan dengan jurusan yang kalian ampuh. Misalnya nih, lihat. Turunan mahasiswa dapat memahami konsep perubahan dan laju perubahan untuk berbagai aplikasi, ya. Aplikasi salah satunya analisis kinerja perangkat lunak dan pengembangan kecerdasan buatan. Jadi selama kalian itu membuat aplikasi, Nak, atau kalian itu belajar mengenai aplikasi, pasti ini tidak jauh dari turunan. Paham ya di sini ya? Kemudian selain itu, ada juga untuk menganalisis bagaimana waktu proses suatu algoritma berubah seiring dengan bertambahnya ukuran input. Nah, itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan mengenai tujuan dari kenapa kami harus mempelajari. Apa pentingnya dari turunan ini, ya. Selanjutnya, kita lihat, Bu, apa aja materinya, Bu? Nah, ada turunan fungsi penjumlahan, ada turunan fungsi pengurangan, kemudian ada juga perkalian, pembagian, dan garis singgungnya. Kemudian, kita masuk kepada definisi turunan. Ya, turunan itu apa, Bu? Jadi misalkan ada fungsi f terdefinisi pada selang terbuka I yang memuat C, maka definisinya ini, Nak. Lihat nih. F aksen C sama dengan limit X menuju C, Fx dikurang Fc per X kurang C. Jadi ini aja, Nak. Ini maksudnya gimana, Bu? Yuk, kita lihat dulu contohnya. Contoh. Misalkan Fx sama dengan 3x dikurang 6. Carilah F aksen X. Ibu maunya nyarinya ini, kalian nggak boleh nyari pakai rumus. Pakai definisi. Bagaimana, Bu? Sesuai yang tadi. Coba lihat. Ini kan contoh, ini kan soalnya ya. 13x dikurang 6, carilah F aksen X. Gunakan definisinya, Nak. Inilah rumusnya. Fx tambah H dikurang Fx per H. Artinya F-nya ini, Nak, yang mana F-nya, Bu? Inilah dia. Inilah 3x dikurang 6, ya. Berarti masukkan, Nak. Karena ini ada angka, ada huruf F, maka masukkan F-nya itu 13x kurang 6. Berarti 13 X tambah H. X tambah H. Buat di sini X tambah H dikurang 6. Kurang 6 dari mana, Bu? Dari sini, Nak. Nih. 13-nya ini, X-nya kita masukkan X tambah H dikurang 6. Tapi kan ini masih Fx tambah H yang rumus yang sebelahnya. Belum dikurangin. Sekarang kita kurangkan. Kurang Fx. Apa Fx-nya? Fx-nya ini. 13x kurang 6. Sudah deh. Kalau begitu kita langsung kalikan ke dalam. 13x kali 13h kurang 6 kurang 13x kurang 6. Nah, kalau kita total-totalkan, kita kurangkan x sama x-nya, 13 kurang 13, 0, maka sisanya adalah 13h per h. Hanya matikan, habis, ya, sisanya adalah 13. Kalau berdasarkan definisi. Nah, Bu, kalau tidak berdasarkan definisi bagaimana, Bu? Nah, ingat nggak rumus yang lalu? Ini x pangkat 2 ditambah 7x. Berarti, iya, 2x pangkatnya berkurang kan?
2 kurang 1, iya, tambah dengan 7. Oke. Nah, Bu, bagaimana notasinya? Gitu kan? Nah, kalian lihat nih. Inilah dia notasinya, Nak. Banyak hal jenisnya nih. Tandain. Supaya nanti ketika Ibu kasih soal, kalian paham, oh kalau bentuknya DY per DX itu tandanya turunan. Kalau bentuknya D per DX itu tandanya turunan. Kalau bentuknya seperti ini, F aksen X, turunan. Tandai ya, Ryan. Oke. Selanjutnya, kita lihat. Inilah ada beberapa aturan fungsi konstanta. Ini kalian lihat ya. Nah, selagi Ibu berikan fungsi-fungsi ini, Nak, Ibu akan bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. 1, 2, 3, 4 ya. Siap-siap kita akan pembagian kelompok. Apa yang dibahas, Bu? Mengenai aturan-aturan ini. Oke? Nah, jadi Ibu akan lihat nanti bagaimana keaktifan kalian, bagaimana pemahaman materi. Ibu kan sudah sampaikan nih, yang bagian A, B, dan C. Sekarang giliran Ibu pengen tahu kemampuan menganalisis kalian. Baiklah, kita akan mulai pembagian kelompoknya. Silakan, Nak. Bulatkan kursinya. 1, 2. Kelihatan. Agak cepat ya, Nak ya. Iya, bulatkan, Nak. Oke. Oke, selanjutnya ini adalah berkas ya, berkas kalian untuk memahami konsep-konsep yang ada di depan, yaitu aturan dari turunan satu variabel. Ibu akan kasih ini secara acak ya. Silakan kalian lihat dan pelajari. Silakan, Nak. Ya. Kelompok selanjutnya silakan. Ini Ibu pegang dulu. Oke. Kemudian ini silakan dipelajari. Ya. Oke. Sudah? Nah, siap-siap ya, Nak. Salah satu dari kelompok kalian, Ibu akan tunjuk untuk maju ke depan. Tapi sebelumnya, sudah paham apa yang ada di materi tersebut? Paham atau belum? Yang kencang, Nak? Oke, paham. Kalau begitu silakan maju. Ibu tunjuk salah satunya kelompok 2, yaitu Ali. Silakan Ali, maju. Coba Li, kerjakan yang ini. Ya. Perhatikan ya, Nak, apakah benar ini kita lihat ya. Sudah, Li? Ya, Bu. Oke, beri tepuk tangan Ali. Mantap Ali ya. Selanjutnya, kalau tadi dari cowok, Ibu dulu mau dari cewek. Siap-siap yang Ibu tunjuk adalah Hana. Silakan Hana maju ke depan. Hana kerjakan yang ini. Ya, kita lihat.
Sudah. Nah, benar jawaban Ana ya. Jawabannya adalah 1 kurang P per N. Bertepuk tangan dulu, Ana. Oke, alhamdulillah ya, Ibu senang sekali pada pembagian kelompok kali ini atau small group discussion ini sudah berhasil terlaksana dengan baik. Ilmunya sudah didapatkan dan kalian sudah maju satu-satu ke depan. Untuk itu, Ibu mau melakukan evaluasi kepada kalian. Ya. Tapi sebelumnya, Ibu mau tunjuk dulu ya salah satu dari kalian ya. Marcel, mana Marcel? Oh, ini Marcel. Silakan Marcel maju ke depan. Marcel, silakan kerjakan turunan dari 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 6. Silakan Marcel. Siap, Bu. Oke. Kita lihat Marcel ya. Oke, tepuk tangan buat Marcel. Kalau gitu, satu lagi dong ya. Ibu pengen satu lagi. Yang dari cewek ya. Siapa ya kira-kira? Naswa. Mana Naswa? Tepuk tangan untuk Naswa. Silakan Naswa. Naswa kerjakan 6x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 1. Silakan Naswa. Ya udah boleh. Oke, inilah jawaban dari Naswa. Berapa, Nak? 18x kuadrat tambah 2 tambah C. Benar, Nak? Oke, baik. Tepuk tangan. Seperti yang udah Ibu janjikan, oleh karena itu Ibu akan memberikan kalian tugas. Selesailah perkuliahan kita pada hari ini, tapi sebelumnya Ibu kasih tugas ya. Tugasnya Ibu berikan di e-learning. Silahkan kalian akses e-learning ya. Kerjakan soal tersebut 1 sampai 10. Berikut dengan ini ada satu tugas proyek untuk kalian per kelompok, kalian kerjakan ya. Oke, ini silakan. Oke ya. Dah. Kalau begitu, sekarang selesai perkuliahan kita, Nak. Karena udah selesai perkuliahan kita, tadi kita mulai dengan berdoa, kita akhiri dengan berdoa. Silakan pimpin oleh Fahmi. Silakan Fahmi. Selesailah perkuliahan kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita berdoa lagi menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya, Nak ya. Nah, sekarang